Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Gimana Neroris? Apakah kalian sudah nonton Neror dari beberapa hari yang lalu? Yes, minggu ini ada 2 Neror. Kemarin kita membahas tentang kasus yang lagi super viral di Indonesia saat ditemukan ada 4 jasad yang sudah mengering di sebuah rumah di Jakarta Barat. A crazy case yang banyak banget teori konspirasinya. Kalau kalian belum nonton, tonton dulu. Nah, malam ini di Neror kita akan membahas tentang kutukan-kutukan terseram di film anak-anak. Siapa yang menyangka bahwa seri-seri seru dan lucu yang menemani kita di masa kanak-kanak, di masa kecil kita, ternyata beberapa dipercaya memiliki kutukan. Sebelum kita masuk ke materinya, coba aku mau tanya, waktu kalian kecil guys, apa seri-seri yang kalian tonton? Buat anak-anak 90-an, mungkin kalian tumbuh di era-eranya Crayon Shinchan, Doraemon pas minggu, Detektif Conan, Ninja Hattori, Pokemon, Digimon, dan apalagi ya? Coba guys, komen di bawah. Anyways, kalau kalian udah komen di bawah, langsung aja, nggak lama-lama, malam ini kita akan bersama-sama membahas tentang kutukan-kutukan mengerikan yang dipercaya ada di film anak-anak. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Home Alone. Menjelang Natal dan Tahun Baru nih, sebentar lagi kita akan melewati The Home Alone season, di mana televisi-televisi akan mulai memutar film klasik Home Alone. Walaupun pertama dirilis di tahun 1990, film ini masih bisa dinikmati sampai sekarang. Siapa yang gak kenal sama Kevin? Karakter ikonik yang kayaknya semua orang tahu deh, ya nggak sih? Si super cute yang walaupun pemerannya Macaulay Culkin itu udah seumur gini, tetap aja kita terpesona sama kecutannya dan kepintarannya Kevin. Tapi guys, ternyata di balik alurnya Home Alone yang sangat memikat, menghibur, fresh, dan super cute, film Home Alone ini juga dipercaya memiliki kutukan. Dan kutukan ini kerap menimpa para aktornya. Kita akan mulai pertama pastinya dengan Macaulay Culkin. Nah, Macaulay Culkin ini memainkan perannya Kevin McAllister atau peran utama dalam Home Alone series. Bahkan, saking hitsnya Home Alone, Macaulay Culkin ini sampai waktu itu tuh dibilang sebagai salah satu aktor anak kecil paling terkenal dan paling kaya di tahun 90-an. Sayangnya, kehidupan di balik ketenaran dan gelimang harta itu gak selalu berartikan hidup yang bahagia. Kedua orang tuanya Macaulay itu bercerai dan Macaulay ini memutuskan untuk tinggal sendiri. Karena dia merasa bahwa kedua orang tuanya itu hanya sayang sama dia untuk memanfaatkan dia mencari pundi-pundi uang. Macaulay juga sempat menikah nih di usia yang cukup muda, umur 18 tahun, sama seorang aktris yang seusia sama dia pada saat itu, Rachel Miner, dan pernikahannya nggak bertahan lama. Baru 2 tahun akhirnya mereka berpisah di tahun 2002. 2 tahun setelah itu, Macaulay ini ditangkap sama polisi karena menyimpan dan ternyata mengonsumsi obat-obatan terlarang, dan dari penggeledahannya itu ditemukan 17,3 gram ganja, 8 pil Xanax, 16 clonazepam, serta beberapa obat penenang lainnya. Saat diminta resep dokternya, Macaulay mengaku bahwa dia nggak punya resep dokter dan dia membeli obat-obatan tersebut secara ilegal. Over the years, orang-orang juga sadar bahwa kok kelihatannya dia semakin lama semakin menua, kayak jauh lebih tua daripada umurnya sebenarnya, nggak kelihatan happy. Dan sebenarnya ini cukup ironis ya, karena setiap tahun, di akhir tahun pasti kita ngelihat dia happy banget, masih kecil dan super cute. Selalu ceritanya happy ending, sementara pemerannya mengalami hidup yang cukup menyedihkan. Selain obat-obat dan percintaannya, Macaulay juga pernah masuk ke dalam, jatuhnya terlibat dalam skandal Michael Jackson. Jadi dia dulu tuh dikenal cukup dekat dengan Michael Jackson, tapi dia bersikeras bahwa dia tidak pernah dilecehkan sama Michael Jackson, walaupun memang kedekatannya tuh banyak banget dipertanyakan sama orang-orang, sama publik. Dia bilang karena namanya naik di umur yang sangat muda, dia tuh jadi kenal sama banyak bintang besar, salah satunya Michael Jackson, tapi gara-gara itu juga jadi banyak nih rumor-rumor gila tentang dia dan kehidupannya. Jadi banyak rumor yang bersirkulasi tentang Michael Jackson itu melecehkan anak-anak cowok. Karena banyak orang yang mempertanyakan friendship atau kayak pertemanan dia sama anak-anak yang umurnya jauh
lebih muda dari dia. Nah, salah satunya itu adalah Macaulay Culkin. Yang kalau misalkan kalian lihat videonya, ya mungkin ada dua pendapat sih. Bisa ngelihatnya kayak seakan dia emang friendly aja sama anak kecil, atau kalian juga merasa, kayak orang seumur dia mestinya nggak temenan sama anak sekecil itu. At least kalaupun berteman, mungkin relationship-nya mestinya berbeda. Tapi of course, ini pendapat orang aja. Ada yang merasa hubungan mereka aneh, ada yang merasa kayak enggak kok, mereka kelihatan friendly aja. Tapi gimana menurut kalian guys? Especially tentang Macaulay Culkin dan kehidupannya. Coba komen di bawah. Next ada John Hurt. Dalam film-film Home Alone, aktor John Hurt itu berperan sebagai ayahnya Kevin. Nah, ada hal-hal yang terjadi nih di kehidupannya John yang orang-orang percaya itu terjadi karena kutukan series Home Alone. Perjalanan hidup John itu bisa dibilang cukup miris, mulai dari percintaan sampai keluarga. Jadi di tahun 1979, John ini pernah menikah nih sama seorang aktris bernama Margaret Kidder. Pernikahan itu bertahan sekitar 6 hari. Ya, kalian nggak salah denger, 6 hari. 6 hari. Di tahun 1987, John ini memiliki anak dengan seorang wanita bernama Melissa Leo. Beberapa tahun setelahnya, di tahun 1991, dia ditahan sama polisi karena ternyata dia ketahuan stalking dan melakukan kekerasan terhadap Melissa. Dia kemudian menikah lagi dengan Sharon Hurt dan dikaruniai 2 orang anak, Annika Rose sama Maxwell John. Maxwell itu ditemukan meninggal dunia di 2016 saat dia sedang tertidur, dan tahun berikutnya, literally 1 tahun kemudian, John Hurt ditemukan meninggal dunia di sebuah hotel di California pada Juli 2017 akibat serangan jantung. Crazy, karena peran papanya Kevin tuh kayak, this loving dad. He seems so sweet. Next ada John Candy. John Candy ini adalah seorang komedian legendaris Hollywood. Walaupun di Home Alone, dia tuh cuman berperan sebagai cameo aja dan muncul sebagai supir taksi yang bernama Gus Polinski. Ingat nggak? 4 tahun setelah rilisnya Home Alone, John Candy ini baru aja menyelesaikan sebuah film, dan setelah adegan terakhirnya, dia itu memasak masakan perayaan nih untuk asistennya. Dia bikin makanan, dan besoknya tubuhnya John ini ditemukan sudah tidak bernyawa di tempat tidurnya. Dia meninggal dalam tidurnya karena serangan jantung. Selain itu, di masa hidupnya, dia juga kecanduan alkohol, narkotika, dan juga obesitas. Next. Dan yang terakhir ada Devin Rattray. Pada tahun 2021 lalu, pemeran Buzz McAllister, Devin Rattray, itu menyerahkan dirinya sendiri ke kantor polisi Oklahoma City setelah menyerang pacarnya secara berturut-turut. Pacarnya Devin ini melapor bahwa Devin itu mencekik dia dan membekap mulutnya setelah mereka ini bertengkar hebat. Pacarnya Devin itu mencoba untuk melawan dengan menggigit tangannya Devin, menonjoknya, kemudian lapor polisi. Devin didakwa dengan penyerangan domestik dan upaya pencekikan, tapi kemudian dibebaskan dengan jaminan $25.000. Gimana menurut kalian tentang kutukan film Home Alone ini guys? Kebetulan atau memang sus? Coba komen di bawah. Next. Kutukan The Teletubbies. Siapa yang nggak tahu The Teletubbies? Tinky Winky, Dipsy, Lala, Po. Buat kalian yang nggak tahu The Teletubbies, masa sih ada yang nggak tahu The Teletubbies? But anyways, Teletubbies ini adalah sebuah acara televisi yang berasal dari Inggris. Teletubbies ini merupakan karyanya Ed Wood sama Andrew Davenport dari Ragdoll Production. Series ini basically diperuntukkan untuk anak-anak usia prasekolah dan menceritakan tentang keseharian 4 karakter boneka yang bernama Tinky Winky, Dipsy, Lala, sama Po. Fun fact, Teletubbies itu sudah ditonton oleh setidaknya 1 miliar anak dari 120 negara berbeda dalam 45 bahasa. Seperti halnya tontonan anak-anak guys, latarnya Teletubbies ini selalu fresh, cheerful, menyenangkan, lucu, cute, dan selalu bikin happy. Ya walaupun kalau misalnya kalian tonton mungkin di umur segini ya, kalian bakal kayak, rada sumpek ya. Kenapa nggak dia ngomong ini? Itu matahari pengen saya tonjok rasanya. Maaf, nerorisku keluar. Tapi di balik keceriaannya Teletubbies guys, ternyata tersimpan teori-teori, rumor, serta kepercayaan akan kutukan yang cukup mengerikan dari series Teletubbies ini. Ini kayaknya adalah rumor yang udah ada dari aku kecil. Literally,
banyak banget yang percaya. Nah, bukti-bukti kutukannya itu terkenal karena beberapa hal. Yang pertama adalah tentang kematian sang aktor Tinky Winky, Simon Shelton Barnes. Jadi dari aku kecil itu ada rumor yang mengatakan bahwa pemainnya Tinky Winky itu meninggal dunia karena sesak napas terjebak di dalam kostum Teletubbies yang beratnya emang mencapai 27 kilo. Tapi setelah kita telusuri nih, ternyata rumor itu nggak bener. Jadi selama ini bertahun-tahun nih aku percaya satu rumor, ternyata emang nggak bener. Itulah kenapa kita harus proof check sebelum mempercayai sesuatu. Simon memang meninggal di usianya yang cukup muda, baru 52 tahun. Tapi bukan karena terjebak di kostum, tapi karena hipotermia. Walaupun begitu, akhir hayatnya memang bisa dibilang cukup naas. Jadi pada 17 Januari tahun 2018, seorang warga lokal itu menemukan jasadnya Simon dalam kondisi membeku di jalanan The Man Island, Liverpool, sendirian. Setelah diperiksa, ternyata emang ada kandungan kadar alkohol yang sangat tinggi di dalam tubuhnya, dan dia emang diketahui memiliki masalah sama minuman keras. Simon ini meninggal hanya 4 hari setelah ulang tahunnya, dan dia meninggalkan seorang istri dan 3 orang anaknya. Sedih banget. Sumpah, tadinya aku berharap karena rumornya dia kejebak dalam kostum itu nggak bener, ternyata dia meninggalnya sama-sama menyedihkan. Or it might even be worse. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Next. Nah, selain kutukan Tinky Winky ini, ada juga satu teori nih yang sangat mengerikan yang berhubungan sama Teletubbies, yang katanya kisah Teletubbies ini diambil dari kisah nyata 4 orang anak difabel yang ditempatkan di sebuah institusi para penyandang disabilitas di Bulgaria yang dikenal sebagai La La Land. Nah, keempat anak ini dirawat dengan sangat kejam. Mereka dibiarkan di dalam ruangan yang dingin dan gelap, nggak diberi makan yang sesuai, dan disiksa. Nah, entah siapa yang memulai teori ini atau rumor ini, tapi whoever started it make it really specific. Jadi lumayan detail gitu loh rumornya. Jadi 4 karakter Teletubbies itu, yang pertama Tinky Winky, merupakan Teletubby terbesar, tertinggi, dan tertua di antara Teletubbies yang lain. Seperti yang kalian tahu, dia warnanya ungu, memiliki antena berbentuk segitiga terbalik di atas kepalanya, dan barang favoritnya adalah tutu berwarna ungu dan juga tas jinjingnya yang berwarna merah. Nah, Tinky Winky ini dipercaya terinspirasi sama seorang anak bernama Towote, seorang anak yang baru berusia 7 tahun. Towote ini ditempatkan di La La Land karena dia tuli dan mengidap suatu kondisi di mana ekspresi wajahnya itu tidak bisa terkontrol. Makanya dia tuh selalu tersenyum. Oleh si penjaga, Towote ini dipukul Towote dipukul hingga giginya hancur dan diikat di pagar luar dalam kondisi yang super dingin hingga akhirnya dia meninggal dunia dan tubuhnya beku membiru. Yang kedua, Dipsy, yang warna hijau, berkulit coklat, punya antena tegak di atas kepalanya. Dipsy ini dikenal sebagai karakter yang periang dan suka bicara sendiri. Selain itu, dia juga cukup keras kepala, sarkas, dan sering beda pendapat sama Teletubbies lainnya. Barang favoritnya adalah topi putih dengan motif sapi yang dia sebut sebagai Dipsy Hat. Nah, katanya sosok Dipsy ini terinspirasi sama seorang anak laki-laki difabel yang bernama Donka. Nah, Donka ini dikatakan sebagai anak berkebutuhan khusus berusia 6 tahun yang nggak dapat bicara sama sekali karena dia tidak pernah diajarkan cara berbicara. Donka menghabiskan sebagian waktu dalam hidupnya dalam kondisi kelaparan dan lemah tak berdaya. Dia bahkan pernah sampai tertidur di atas muntahannya sendiri karena kehabisan energi. Hah? What? Next ada Lala. Lala si Teletubby kuning yang super girly, punya antena keriting di atas kepalanya. Digambarkan sebagai Teletubby yang paling ceria dan paling konyol dibanding Teletubby lainnya. This one was actually my favorite. Barang kesukaannya adalah bola besar berwarna orange, dan dibalik karakternya yang super konyol dan ceria, ternyata Lala ini dipercaya terinspirasi oleh kisah seorang anak perempuan dengan nama yang sama, Lala, yang memiliki kekurangan fisik sama seperti Dipsy. Wajah Lala ini memiliki kelainan di mana dia selalu tersenyum sepanjang hari. Awalnya katanya Lala ini adalah anak yang sebenarnya normal, tapi karena dia abandoned, akhirnya dia dibawa juga ke La La Land. Nah, karena dikumpulkan sama anak-anak lainnya dan dia nggak dikasih kesempatan untuk sekolah, belajar, dan lainnya, Lala ini jadi berubah
Dia suka bicara nggak jelas, bergumam dengan bahasa gibberish, dan karena nggak pernah ada yang ngajarin, dia bahkan nggak bisa menggunakan bahasa Bulgaria. Nah, Lala, si anak kecil itu juga karena kekurangan matahari, fisiknya tuh jadi berubah rada kekuningan, yang akhirnya menginspirasi warna kuning di boneka Teletubby Lala. Dan yang terakhir ada Po. Teletubby terkecil dan termuda berwarna merah ini suka banget main skuter, diperankan oleh aktris dan presenter bernama Pui Van Lee. By the way, fun fact, kalian pernah lihat nggak sih Teletubby aslinya kayak apa? Jadi kalau kita ngeliatnya kan di film atau di TV itu kayak boneka-boneka kecil kan, tapi sebenarnya yang memerankan kan orang dewasa. Jadi Teletubby kalau kalian ketemu in real life, it's like huge, gede banget. Ngeri gak sih kalau ketemu di real life? Tapi fun fact, pemerannya Po, kalau pemeran-pemeran lainnya tuh pada komplain kostumnya Teletubbies tuh berat banget dan besar banget dan panas banget. Si pemeran Po ini malah pernah ketiduran di dalam kostum Teletubby. Anyways, balik lagi ke teori super depressing ini. Katanya, Po ini terinspirasi oleh kisah seorang anak bernama Paulina yang udah ada di La La Land sejak lahir. Nah, orang tuanya Paulina ini nggak mau mengasuh dia karena Paulina ini emang udah cacat fisik sejak lahir. Dikatakan bahwa Paulina ini dari kecil sering banget mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Bahkan pernah suatu hari dia, waktu masih batita, itu tertidur di dekat perapian dan pengasuh La La Land yang kejam pada saat itu lagi mabuk, tiba-tiba mengangkat Paulina dan mencoba melemparnya ke perapian itu. Paulina langsung kebangun dan menangis kesakitan karena tubuhnya meleleh di lahap api. Tapi pengasuh itu kemudian mengangkat Paulina. Guys, kameranya mati. Tapi aku nggak mungkin ada waktu untuk nungguin baterainya nyala lagi karena aku benar-benar harus pulang packing. I have to go to Singapore. Tapi basically, Paulina yang lagi tertidur dilempar sama petugas La La Land ke perapian. Terus dia kebangun kesakitan karena tubuhnya kebakar. Dan diangkatlah si Paulina ini dari api. Tapi luka bakarnya katanya didiamkan gitu aja sampai sembuh dengan sendirinya. Dude, yo, that's super depressing. Dan ini adalah kisah menyedihkan plus mengerikan yang dipercaya sebagai cerita asli yang menginspirasi Teletubbies. But what do you guys think? Apakah ini terlalu far-fetched? Kayak mungkin kan ini asli, atau kalian berpikir kayak ini kayaknya orangnya terlalu kreatif deh nih yang bikin cerita ini? Coba komen di bawah. Either way, that's like pretty scary. Mana yang kalian percaya dan mana yang kalian gak percaya? Coba komen di bawah. Atau kalian punya teori-teori lainnya, boleh banget di komen di bawah aja. Dan semoga kalian suka video ini. Untuk misteri-misteri lainnya, jangan lupa subscribe ke channel ini, press subscribe-nya, biar kita bisa membahas hal-hal yang gak kalah mengerikan next time. Jangan lupa kita bisa ngobrol juga di Instagram atau Twitter, Nancy Judge aja. Dan sekali lagi, pencet subscribe-nya dan nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu lagi. Bye-bye! Karena emang kenapa sih? Siapa?